Ya Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, sehat semuanya Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ya Bu, kita masih berkumpul di pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Puji yang sudah menyediakan tempat untuk kita pertemuan kelompok, dan terima kasih kepada Ibu PKH yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan kita ini ya Bu. Oke Ibu, semangat ini Bu. Semangat. Oke, ini semua ini. Semangat. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, coba yuk kita tepuk dang dingdung Bu. Oke. Oke. Ayo kita mulai tepuk dang dingdungnya Bu ya. Ya. Tepuk dang dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Serp. Aha aha. Serp. Aha aha. Oke, bisa Bu? Coba sekali lagi. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Serp. Aha aha. Serp. Aha aha. Oke Bu-Ibu, terima kasih. Semangat kan Bu? Semangat. Ibu-Ibu, kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya Bu ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, alangkah baiknya kita mengulas sedikit ya Bu materi sebelumnya ya Bu ya. Ya. Oke, coba Bu Epi, materi apa yang kita bahas sebelumnya Bu? Tentang penyusunan anggaran. Iya, bagus. Terus apa lagi Bu? Tentang cara meminjam dan menabung. Oke, lagi Bu Depi. Tentang merencanakan keuangan usaha. Bagus, benar sekali. Berarti ini dipraktekkan ini ya Bu di rumah ya. Iya dong. Ingat ya kan Bu, pelajaran yang kemarin bagus Ibu. Nah, kita di sini melanjutkan kembali materinya ya Bu ya. Nah, oke. Semalam itu materi kita tentang keuangan ya Bu ya, tentang anggaran. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang berjudul tentang kesehatan dan gizi. Pasti ibu-ibu sudah memikirkan, apalagi ibu-ibu ini sudah berpengalaman ya Bu ya. Di sini kita sharing ya Bu ya, apalagi saya belum punya anak kan Bu. Sini kita sama-sama sharing, pasti ibu sudah berpengalaman kan seperti itu. Oke Bu, yang perlu kita baca doa dulu ya Bu sebelum kita melanjutkan materi ya Bu ya. Kita baca doa dulu biar berkah Bu. Oke. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Bu. Sini Bu, coba yang penting sekali kita bahas di sini adalah materinya pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya Bu. Di sini sudah ada flip chart namanya nih Bu ya, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, di sini coba Bu Devi sama Bu Ebi diskusikan harapan ibu untuk anak ibu di masa depan itu seperti apa. Ibu, saya kasih waktu 1 menit Bu untuk diskusi. Oke, sudah habis waktunya ya Bu ya. Coba Bu Lilis, apa harapan anak ibu ke depannya Bu? Masa depan anak ibu, apa harapan ibu? Pengen menjadi anak yang pintar. Iya, bagus lagi Bu. Pengen cita-citanya tercapai. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Oke, bagus Bu. Banyak ya Bu keinginan harapan ibu-ibu ingin menjadi anaknya yang sehat, anak yang berbakti, anak yang pintar, sukses dan tercapai cita-citanya ya Bu ya. Oke, di sini poin yang sangat penting sekali kita bahas adalah layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Itu poin pertama Bu. Poin kedua, kebutuhan gizi dan kebutuhan gizi ibu hamil. Poin ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Oke Bu, yang poin pertama kita bahas adalah layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Nah, ini Bu, ada
ada flip chart di sini, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, coba baca Bu Lilis. Ini Bu, ini bagi perawatan kesehatan ibu nifas ya Bu, oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali. 3 kali itu apa? Coba Ibu baca Bu Lilis. Yang pertama, 6 jam 3 hari setelah melahirkan. ya. Yang kedua, Hari ke-4 sampai 28 setelah melahirkan. yang ketiga. Hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Nah, ini bagi yang ibu nifas ya Bu ya. Yang pastinya untuk layanan kesehatan selama kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil memeriksakan setiap bulan Bu ke bidan di puskesmas, polides ataupun posyandu Bu, atau poskesdes ya Bu. Jika tidak bisa setiap bulan, ibu hamil harus periksa minimal 4 kali Bu ya Bu ya, ke bidan, ke puskesmas atau posyandu. Pemeriksaan ke-1 pada usia kandungan sebelum 3 bulan Bu. Semakin dini pemeriksaan awal kehamilan, semakin baik. Kemudian Bu, pemeriksaan yang kedua kali pada usia kandungan 4-6 bulan. Dan selanjutnya pemeriksaan ketiga dan keempat pada usia kandungan 7-9 bulan. Nah, kemudian Bu, ada lagi ibu hamil Bu, perlu pemeriksakan kehamilannya setiap bulan. Apalagi jika ibu hamil memiliki resiko 4 terlalu namanya Bu. Yang pertama terlalu muda, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Yang kedua terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Yang ketiga terlalu dekat jarak kehamilan, jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun. Yang keempat terlalu banyak anak, ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Oke Bu. Nah, jadi itulah Bu layanan kesehatan bagi dilakukan oleh ibu hamil selama dan sesudah kehamilan ya Bu ya. Oke. Selanjutnya yang poin kedua ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Semangat. Oke, bagus. Selama ini Ibu Elvi di mana Bu meriksakan kehamilannya? Di Puskesdes. Oke, bagus sekali. Ibu Suri di mana? Di Puskesmas. Bagus, iya Bu. Poin kedua kita lanjutkan, kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, ibu-ibu, kebutuhan gizi ibu hamil itu apa-apa aja Bu? Ini dia. Gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui, ya kan Bu? Sebelum ibu hamil ataupun setelah melahirkan, wajib juga mengkonsumsi yang namanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur mayur, dan buah-buahan. Ya Bu ya, mau sebelum melahirkan, lagi hamil, maupun sesudah melahirkan dan menyusui. Ibu-ibu harus mengkonsumsi yang namanya Pak Sehat 5 sempurna Bu, gizi, sayur mayur, buah-buahan ya Bu ya. Itu sangat penting sekali untuk membantu perkembangan janin ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan Bu, poin ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT dan JKN selama kehamilan dan persalinan ibu-ibu. Bagaimana memanfaatkannya ibu-ibu? Ya, alangkah baiknya Bu, uang PKH itu untuk membeli makanan bergizi seperti telur, ikan, ayam, daging, sayuran, dan buah Bu. Begitu juga dengan BPNT, lebih baik ditukarkan dengan beras dan telur atau kurangi konsumsi gula. Nah, jadi inilah Bu memanfaatkan uang PKH, BPNT, dan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya Bu ya.
Oke ibu-ibu, sudah paham semuanya Bu? Sudah. Ini diperhatikan di rumah ya Bu, jangan lupa Ya. ya Bu, diperhatikan di rumah. Biar kita lebih paham Bu, itulah tujuannya kita pertemuan kelompok ini. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya Bu, agar lebih mengetahui informasi yang belum kita tidak ketahui. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih waktunya. Untuk pertemuan kelompok selanjutnya kita kumpul di mana ibu-ibu? Di rumah Ibu Ana. Kapan Bu? Hari Minggu Oke, jam berapa? jam 3. Oke, bagus. Ibu-ibu tepat waktu datang ke sini ya Bu ya. Hati-hati di jalan, salam dengan keluarga ya Bu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.